Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anak. Dan mari kita selalu bersyukur pada Allah dengan menggunakan nikmat sehat itu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah di tahun pelajaran ini saya Pak Slamet Budiono ditugasi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mendampingi siswa kelas 8A sampai 8H untuk belajar yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Karena situasi masih COVID ini maka kita belajar menggunakan daring. Akan Bapak sampaikan sekilas ringkasan materi bab pertama, bab 1, yaitu beriman kepada kitab Allah atau meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita maklum bersama bahwa salah satu dari rukun iman yang 6 itu adalah meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Mungkin kita bertanya, apa sih kitab itu ya? Jadi kitab itu secara umum berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul Allah untuk menjadi pedoman hidup umatnya, umat manusia maksud saya. Nah, iman pada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati ya bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada nabi dan para rasul sebagai pedoman hidup manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi hati kita yakin bahwa kitab itu ada. Walaupun mungkin kita tidak menjumpai kitab yang sebelum kitab Al-Quran begitu. Oleh karena itu setiap nabi dan rasul itu memiliki umat dan setiap umat itu diturunkan kitab. Nah, kemudian mengapa Allah memberikan kitab atau menurunkan kitab? Nah, supaya manusia itu mengikuti jalan keselamatan dan menempuh jalan yang lurus dan keluar dari gelap menuju kepada jalan yang terang. Sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 16, nanti bisa dilihat dalam buku paket yang insya Allah akan diberikan pekan depan, nanti akan diberikan buku paketnya sehingga bisa kalian lihat. Bahkan sekarang kalau ada terjemah di Quran di rumah bisa dilihat, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16 itu membahas masalah keberadaan kitab-kitab Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Baik, anak sekalian, adapun kitab yang perlu kita yakini adalah ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi ingat kalau menyebut Nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya alaihissalam. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad kita hafal semua ya dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Taurat ini itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi walaqad ataina Musal kitaba la'alahum yahtadun. Dan sungguh kami telah anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Yang kedua kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Itu Allah berfirman yang intinya walaqad faddalna ba'dal nabiyina ala ba'din wa ataina Dawuda Zabura. Ini dalam Al-Isra ayat yang ke-55. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini disebutkan pada Al-Quran yaitu surat Maryam ayat nomor 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran, kitab yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ketiga.
Nanti bisa dipelajari lebih detail lagi dalam buku paket, dan nanti akan Bapak kirimkan juga mungkin sekilas materi ringkasannya di video atau mungkin lewat PowerPoint ya, nanti bisa dilihat. Baik, kita teruskan. Secara umum isi pokok kitab itu adalah sama. Apa isinya? Yang paling pokok adalah mengesahkan ataupun mentaukidkan Allah ya. Ini yang sama itu, ibadahnya berbeda-beda, tetapi sarana beda-beda, tapi yang paling pokok adalah mengesahkan Allah. Nah, untuk Al-Quran sendiri merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isinya ya meliputi ada akidah, kemudian ada akhlak, kemudian ada ibadah, ada muamalah, ada tarikh. Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan kita, keimanan kita, Allah itu satu dan sebagainya. Akhlak ya akhlak yang baik, buruk, pemaaf, sabar, itu namanya akhlak. Kemudian ibadah ya kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu namanya ibadah. Kemudian muamalah ya kita menikah, jual beli, kemudian gotong royong dan sebagainya, kemanusiaan, itu namanya muamalah. Dan isi Quran lain adalah tarikh, itu berisi sejarah orang-orang yang dahulu, bagaimana Qarun, bagaimana Nabi Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian bagaimana nasib Nabi Musa dengan kaum Fir'aunnya dan sebagainya begitu. Nah, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Baik. Nah, dan Al-Quran itu sendiri juga dijaga keasliannya oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini Al-Hijr ayat 9. Itu Allah jelaskan tentang keaslian Al-Quran, nanti dijamin kemurniannya begitu. Nah, di samping Allah memberikan Alkitab, Allah juga menurunkan suhuf ya. Jadi ada suhuf. Jadi nabi-nabi Allah yang tidak diberikan Al-Quran itu diberikan suhuf. Suhuf itu berarti lembaran. Ya wahyu juga. Wahyu Allah tapi masih berupa lembaran ya. Masih berupa lembaran, belum dibukukan, tapi isinya sebagian besar sama ya. Cuman kalau Quran itu kalau kitab itu lebih lama berlakunya, kalau suhuf itu ada tenggang waktunya begitu. Lah ini suhuf ini keberadaannya Allah jelaskan dalam Al-Quran ayat yang ke-18 dan 19 dari surat Al-A'la. Kita apa semua mungkin, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Padahal itu ada suhuf, tapi dalam terjemah umum itu diartikan Alkitab. Ininya sama. Baik, anak sekalian, di samping ini Al-Quran, Alkitab juga ada Al-Quran juga ya, ada Al-Quran, ada hikmahnya. Mengapa kita beriman pada kitab? Ada manfaatnya, ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Supaya manusia itu mendapatkan petunjuk ya, biar tidak tersesat dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah, itu salah satu kitab hikmahnya mengimani Al-Quran atau Alkitab itu sendiri, untuk ibadahnya lebih tahu. Yang kedua apa? Memiliki pedoman. Jadi manakala ada masalah itu kita kembalikan ke Alkitab, nanti akan memberikan solusi. Bagaimana kitab mengatur, bagaimana Al-Quran itu mengatur, itu semua ada di Alkitab, sehingga ada pedoman yang baku, sehingga mungkin untuk meminimalisir kesalahan atau perselisihan ya. Baik, kemudian Bapak juga akan berikan, karena tadi awal ada materi pencintaan atau cinta pada Al-Quran. Al-Quran itu memiliki keistimewaan anak sekalian. Apakah istimewanya? Yang pertama, Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan sedikit pun gitu. Jadi itu berlakunya lama sekali. Yang kedua, Al-Quran berlaku seluruh dunia. Jadi bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin itu dari bangsa manapun sama.
Dari Amerika ya begitu, Indonesia juga tahmin ya begitu bacaannya. Arab Saudi juga begitu, Eropa juga begitu. Jadi sama, seluruh dunia sama. Sholatnya juga sama karena satu sumber yaitu Al-Quran. Yang ketiga, yang membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah. Karena ada unsur ibadahnya maka ada unsur pahalanya ya. Jadi kalau kita rajin baca Al-Quran itu ada pahala yang mengalir, luar biasa. Maka kalau di rumah karena belum sekolah jangan bulan terus ya, kita harus sisihkan waktu lah habis maghrib gitu, walaupun satu lembar, satu mangkruk kita baca Quran. Yang keempat apa? Al-Quran itu istimewanya apa? Menjadi syafaat ya, bagi yang bacanya di hari kiamat. Jadi besok kalau kita yakin Quran itu akan membantu, akan menyelamatkan orang yang bacanya di hari kiamat. Yang kelima apa? Quran yang segede itu anak sekalian dapat dihafalkan, coba hafal luar biasa itu. Maka ada tahfidz Al-Quran, tahfidzul Quran itu. Orangnya namanya Al-Hafidz, orang yang hafal Quran. Coba segede itu bisa hafal, luar biasa ini ya. Itulah kehebatan Allah dalam memberikan kitab. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itu menjadi syifa, obat hati, obat galau, obat gelisah itu Quran ya. Baik. Kemudian kita yang paling penting adalah bagaimana cara mencintai Al-Quran. Yang pertama apa? Meyakini kebenaran Al-Quran. Pasti benar, ya, jangan ragu-ragu. Karena Al-Baqarah pertama itu sampaikan, dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan sedikitpun dalam Al-Quran itu. Yang kedua, cara mencintai Al-Quran adalah apa? Membacanya setiap hari, jangan sampai ditinggalkan ya. Walaupun sesibuk hafal pun kita hendaklah diselakan untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghafalnya, dihafalkan semampu kita, sebisa kita begitu. Yang keempat adalah memahami arti dan maksud pelan-pelan, artinya apa? Karena bahasa Arab. Bahasa Arab kan bahasanya orang-orang Arab. Kalau kita nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya apa, maka arti kita baca. Kemudian yang kelima, yang paling pokok adalah mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran bukan cara untuk dibaca, tapi dikaji, dipahami, sehingga pelan-pelan kita nanti diamalkan. Loh, ternyata kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Itu semua diatur Al-Quran. Mengapa kita nggak mineras contohnya? Karena Al-Quran melarangnya. Itu namanya mengamalkannya. Baik, anak sekalian, demikian ya untuk bab 1 ini, materi pertama. Nanti bisa dipelajari jika sudah dapat buku paketnya, insya Allah pekan depan akan diberikan. Yang terakhir pesan Pak Slamet, 3 hal yang jangan ditinggalkan. Pertama apa? Jangan lupa untuk mendirikan sholat. Walaupun kita corona seperti ini, COVID-19 ini, tapi sholat selalu kita dirikan. Yang kedua, jangan lupa kita membaca Al-Quran ya, karena ini pokok untuk membentengi jiwa dan hati kita. Yang ketiga, ayo kita selalu berakhlak yang sopan, yang santun, yang mulia, sehingga kita manusia yang beradab dan beretika. Mungkin itu perjumpaan pagi ini sebagai tugas akhir anak sekalian. Nanti apabila sudah mendapatkan buku paket, mohon bisa dikerjakan halaman 19 sampai 21, yaitu yang poin A dan poin B. Begitu anak sekalian, semoga kita sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam seluruh urusan kita. Demikian anak-anak, dan mari kita akhiri pelajaran pertama ini di tahun ini. Semoga sehat selalu dengan bacaan doa belajar yang sering kita sebut dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini apa manfaatnya? Biar kita berbagi ilmu. Jika dalam rapat, dalam arisan, dalam pertemuan, dalam diskusi, workshop dan sebagainya, orang-orang hebat workshop biasanya ya, itu apabila ada yang tidur, ada yang sendiri berbuat salah, itu semua dimaafkan oleh Allah. Maka namanya doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang sudah kita baca setiap hari. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yuanita, Ketua OSIS SMP Negeri 24 Semarang 2019-2020. Jangan lupa dukung channel YouTube kita ya, like, komen,
subscribe, and share. See you.